Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan control structures di PHP. Yang mana sebelumnya kita telah membahas control structures yang if atau pengkondisian. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti materi tersebut, silahkan lihat terlebih dahulu pembahasan kami yang membahas tentang if di Miskal Channel. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke pembahasan alternatif syntax for control structures. Ya, namanya juga alternatif, artinya ini adalah pilihan. Di kondisi tertentu, kita memang membutuhkan yang namanya alternatif. Tapi di kondisi tertentu pula kita tidak membutuhkan alternatif tersebut. Sama halnya seperti kita pergi ke sekolah, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi, tapi kita juga bisa menggunakan kendaraan umum sebagai alternatif. Oke, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP di php.net/manual/in. Silakan teman-teman buka browsernya. Kemudian kita akan baca terlebih dahulu. Kita akan masuk ke control structures. Ya, yang sebelumnya kita telah membahas if ini. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya alternatif syntax. Kita akan masuk dulu. Nah ya, teman-teman, di sini keterangannya, PHP katanya di sini menawarkan sintak alternatif untuk beberapa struktur kontrol ya. Di antaranya ini ada if, while, for each, dan switch ya. Artinya tidak semua bisa kita gunakan alternatif, hanya yang disebutkan ini saja ya. Kemudian di sini dijelaskan juga ya, dalam setiap kasus katanya di sini in each case ya, dalam setiap kasus bentuk dasar dari sintak alternatif ini adalah yaitu mengganti katanya sini ya, mengganti opening brace atau ini buka kurung kurawal ya menjadi colon titik 2. Artinya buka kurung kurawal itu diganti dengan titik 2. Dan ya closing brace artinya tutup kurung kurawalnya diganti dengan and if, and while, and for each, atau katanya and switch ya, tergantung kita lagi pakai apa sekarang. Ketika kita menggunakan if tentu kita akan and if. Ketika kita gunakan pengulangan while tentu kita and while dan seterusnya ya. Ini tergantung kondisi. Sebagai contoh di sini ini adalah contoh penulisan alternatif ya. Seharusnya di sini buka kurung kurawal diganti dengan titik 2. Yang di sini seharusnya tutup kurung kurawal diganti dengan end if, kemudian titik koma. Ya ini ya sebagai contoh katanya. Nah ini alternatif sintak ya. Kemudian di sini ada catatan teman-teman yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa ya menggabung nih mixing sintak. Artinya kita tidak bisa menggabungkan yang alternatif dengan yang biasa kita pakai kurung kurawal. Itu tidak bisa karena tidak akan support ya. Selanjutnya yang berikutnya, yang ini ya, ini kebetulan switch kita belum masuk ke pembahasan. Di sini saya ingin jelaskan sekilas saja. Di sini ada warning ya, ini peringatan. Ya katanya di sini ya setiap output atau termasuk juga di sini white space ini spasi kosong ya antara switch statement ya dengan katanya first case ya, artinya ini case pertama di sini tidak boleh ada sesuatu, ini tidak boleh. Kalau kita menggunakan basic syntax ini sepertinya ya. Ini harus kita praktekkan, nanti baru kita akan tahu. Untuk kali ini saya tidak akan membahas switch karena nanti akan ada video tersendiri tentang switch ini ya. Untuk kali ini saya ingin fokus terhadap alternatif di if terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk teorinya ini cukup sampai di sini, tidak terlalu banyak. Kita akan coba langsung praktekkan. Saya ingin buatkan code seperti biasa yang sebelumnya telah kita pelajari. Baru kita akan gunakan alternatif sintak ini. Kita akan buat file baru terlebih dahulu. Di sini, saya ingin buat alternatif .php. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP terlebih dahulu. Ya. Baru kita akan buat di sini satu variabel A misalnya. Kita ingin isi dengan misalnya di sini 100. Kemudian kita akan buat if di sini. Saya ingin buat seperti biasa terlebih dahulu. Ya di sini kita buat ekspresinya variabel A. Jika variabel A sama dengan 100 seperti ini. Kemudian akan kita echo sesuatu di sini, misalnya benar, kita buat seperti itu. Selanjutnya kita akan berikan else di sini.
kemudian kita akan echo kembali. Misalnya di sini salah, seperti itu. Kita akan lihat ini di browser kita. Kita akan buka localhost. Kemudian kita akan masuk ke alternatif. Ya, muncul ya, benar. Ini seharusnya tidak heran teman-teman, karena variabel A memang bernilai 100. Kali ini saya ganti seperti ini. Misalnya, ini saya ubah menjadi 1000. Tentu ini salah ya. Hasil evaluasinya ini adalah salah. Yang muncul adalah ini. Kita reload terlebih dahulu, sembari mengulang pelajaran kita sebelumnya. Reload. Oh, sorry, kita lihat terlebih dahulu apa yang salah. Oke, ini salah teman-teman. Ini seharusnya sama dengannya ada 2. Ya, ini kita coba untuk belajar menganalisa kesalahan. Dan jika nanti teman-teman menulis code terdapat kesalahan, teman-teman harus terbiasa menganalisa kesalahan. Ya, ini ada kesalahan. Di sini kita harus menggunakan perbandingan. Kalau 1 seperti tadi, ini namanya assignment. Kita harus berikan 2 sama dengan untuk perbandingan. Sekarang kita akan reload. Nah ya, yang muncul adalah salah. Oke, ini adalah kondisi pertama atau kondisi biasa. Saya buat sini kondisi bentuk atau bentuk. Saya ingin buat di sini bentuk biasa. Nah, sekarang kita akan buat bentuk alternatifnya. Bentuk alternatif. Ya, kita copy saja ini. Kemudian kita paste ke bawah. Kita komen ini. Nah, katanya yang ini harus diganti dengan titik 2 seperti itu. Ya. Kemudian ini kita hapus. Dan yang ini pembuka kita ganti lagi dengan titik 2. Dan yang penutupnya kita ganti dengan endif. Endif titik koma. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Ini kalau kita ganti, misalnya di sini kembalikan 100, seharusnya yang muncul adalah benar. Sekarang kita akan reload di browser kita. Ya, kita lihat apakah yang benar yang muncul. Nah, ya benar. Yang muncul adalah benar. Nah, ini bentuk alternatif. Kalau seperti ini, sepertinya tidak ada keuntungan yang kita dapat ketika kita menggunakan bentuk alternatif. Tapi teman-teman, ketika kondisi kita sudah kompleks seperti ini, ya ini bentuknya penulisannya. Sekarang kita akan hapus ini semua. Ya, saya ingin tunjukkan kepada kalian kapan alternatif itu terasa bermanfaat bagi kita. Saya buat HTML seperti ini. Ya. Kemudian kita akan buat misalnya H1. Contoh penggunaan alternatif. Seperti itu. Kemudian kita ingin buat satu paragraf. Lorem saja. Lorem 30. Kemudian saya ingin turunkan teksnya di sini. Teman-teman bisa masuk ke view, kemudian Word Arrive, sehingga dia turun. Oke, yang berikutnya saya ingin copy saja ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat tag pembuka PHP di sini. Seperti ini. Dan jangan lupa tag penutupnya. Karena kita sudah menggabungkan HTML dan PHP. Sekarang kita akan buat variabel seperti tadi. Variabel A kita akan isi dengan, atau kita akan assignment dengan nilai 100. Kemudian kita akan tuliskan di sini if, kita kurung. Sekarang kita akan coba cara biasa terlebih dahulu. Jika variabel A sama dengan 100, oke, maka kita akan tampilkan paragrafnya. Echo seperti ini. Nah, maka saya akan seperti ini. Kemudian titik koma. Ini saya pindahkan. Ini untuk kasus satu paragraf. Nah, ya tentu ini kita akan sedikit kesulitan kalau kita memiliki banyak tag HTML di sini. Untuk 2 saja dia sudah berubah warnanya seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita buat satu table atau satu list. Misalnya saya ingin buat satu list biar teman-teman melihat perbedaannya. Saya ingin buat list terlebih dahulu, UL. Kemudian di dalamnya ada LI 1. Selanjutnya yang berikutnya di sini LI 2. Kemudian LI 3. Nah, misalnya seperti itu. Kalau dia salah, ini akan kita tampilkan. Maka kita else di sini.
buka kurung Kurawa lagi. Ini cara manual biasa ya. Kita echo, kemudian kita kutip 2 seperti itu. Jangan lupa titik koma, kalau tidak dia akan error. Dan kita cut ini. Cut, kita pindahkan ke sini. Nah ya, ingat dia menjadi string, sehingga dia menjadi satu warna semua. Ini kalau kita echo, yang muncul adalah ini, seharusnya. Kita akan coba lihat di browser. Reload. Nah, yang muncul adalah 3 seperti ini, ya tidak heran. Sekarang kalau kita salahkan, 10 yang muncul seharusnya ini, yang di bawah. Sekarang kita reload. Nah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah kompleks, misalnya kita sudah memiliki kelas CSS seperti ini, nah di sini kita akan sedikit kesulitan, misalnya text center dan seterusnya. Di sini dia tidak akan memberikan efek apa-apa, baik warna ataupun yang lain, karena dia dianggap string atau teks. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, barulah kita butuh yang namanya alternatif sintak. Sekarang saya ingin buatkan alternatif sintak untuk yang di bawahnya. Kita buat tag pembuka PHP terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tag penutup. Saya ingin buat di sini variabel B, yang mana memiliki nilai 50. Selanjutnya kita akan buat if di sini. Kemudian jika variabel B sama dengan 50, seperti ini, katanya kita bisa gunakan ini ya teman-teman. Nah ya, selanjutnya ya kita bisa else di bawah seperti ini PHP. Kita bisa else di sini seperti itu. Titik, jangan lupa ini titik 2 kembali, kemudian tag PHP tutup seperti ini. Selanjutnya di bawahnya lagi kita buat ending-nya. Jangan lupa tag pembuka PHP, kemudian ending titik koma, kemudian tutup tag PHP. Nah, sekarang dengan bentuk penulisan seperti ini, kita bisa masukkan apapun di sini, yang mana nilainya akan sama seperti yang di atas. Kita akan coba ini. Sekarang ini kita naikkan ke atas. Ya, ini seperti HTML biasa. Teman-teman bisa mudah untuk mengelola kelas di sini. Misalnya kalau ada kelas seperti ini, nah ya, dia akan bisa muncul otomatis. Nah, ini dia akan muncul bantuan-bantuan ya, sehingga ini akan memudahkan kita dalam proses menulis code. Misalnya seperti ini, kita ingin beri style CSS. Stylenya kita ingin beri, misalnya di sini saya ingin beri background color, background ini ya, color, saya ingin beri warna merah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau dia salah nih saya hapus saja biar tidak mengganggu. Kita tetap gunakan ini UL. Kita akan paste di sini. Oh, ini jika bernilai benar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan perbedaannya. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, yang di atas dia menjadi satu warna karena dianggap satu string. Sementara yang di bawah tetap kita mudah untuk mengelola kode-kode HTML kita seperti ini. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Saya hapus. Nah ya, ini seharusnya yang muncul adalah ini. Ya, sekarang kita lihat. Reload. Tuh ya, yang muncul adalah ini. Nah, kembali kita coba ini, kita ganti menjadi angka 60, maka seharusnya yang muncul adalah yang di bawah ini. Sekarang kita akan reload. Tuh ya, maka akan muncul. Nah, keuntungan atau kemudahan yang kita dapat ketika kita menggunakan alternatif ini adalah kita bebas untuk mengatur atau menggunakan tag-tag HTML. Itu yang pertama. Kemudian kita bebas untuk menggunakan ini, kutip 2 atau kutip 1 dan lain-lain di sini itu tidak terpengaruh terhadap kode PHP kita. Berbeda kalau kita misalnya di sini. Kalau ada misalnya di sini satu kutip seperti ini, misalnya itu akan jadi masalah. Misalnya di kata Jumat, kita ingin membuat hari Jumat. Nah, ini akan jadi masalah. Ya. Artinya kita ini tidak akan bisa. Maka ini bisa kita ganti sebenarnya kutip 2 kalau kita ingin mengakalinya seperti itu. Dan di bawah juga kita ganti kutip 2. Nah, mungkin di kondisi seperti ini akan jadi selesai permasalahan. Tapi mungkin di kondisi tertentu kita ingin memberikan ini, misalnya code yang mana dia harus kutip 2. Nah, maka masalah pun akan muncul kembali. Ya.
Sebenarnya ini juga bisa kita akali dengan cara menggabungkan string. Tentu itu akan cukup ribet, maka yang sangat membantu jika kondisi seperti ini, maka alternatif inilah yang sangat membantu kita di dalam penulisan baris code di PHP. Ya, itu mungkin teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan kali ini mudah untuk dipahami dan kita bisa memanfaatkan alternatif yang diberikan oleh PHP di dalam penulisan aplikasi yang kita buat. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Jangan lupa sebagai bentuk dukungan terhadap kami, kalian subscribe channel ini dan juga kalian like. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.